Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Syamsiah. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara mentabulasi data menggunakan SPSS 26. Nah, itu pertama yang harus kita lakukan ialah membuka aplikasi SPSS. Nah, jadi ini tampilan dari aplikasi SPSS ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah menyediakan contoh judul yang akan kita olah datanya atau kita tabulasi datanya. Yang mana di sini judul yang saya gunakan ialah pengaruh media pembelajaran dan kompetensi pendidik terhadap prestasi belajar AI. Nah, dari judul ini dapat kita lihat ya teman-teman bahwa ada 3 variabel. Yaitu yang pertama variabel X1, yaitu media pembelajaran. Dan juga variabel X2 yaitu kompetensi pendidik, dan variabel Y yaitu prestasi belajar. Baiklah, kita buat tabulasinya. Nah, tabulasi itu didapat dari skor skala Likert menggunakan kuesioner. Yang mana di sini saya juga telah menyediakan contoh datanya. Ini dia ya teman-teman, hasil dari kuesioner yang sudah saya sediakan contohnya. Yang mana dalam kuesioner tersebut saya menyediakan 5 skala Likert. Yang pertama ada SS atau sangat setuju bernilai 1, S setuju bernilai 2, KS kurang setuju bernilai 3, TS tidak setuju bernilai 4, dan juga STS sangat tidak setuju bernilai 5. Nah, jadi di sini nilai yang paling kecil ialah nilai 5 atau skor 5. Nah, baiklah. Langsung saja kita ke SPSS-nya. Nah, langkah awal dari aplikasi SPSS yang harus kita lakukan ialah mengklik bagian variable view. Jadi nanti kita akan menampilkan ataupun menuliskan variabel apa saja data-data. Teman-teman, yang mana kita buat ya teman-teman, di bagian pertama ada variabel 1 titik E1. Maksudnya ialah pertanyaan pertama dari variabel pertama itu kan. Kemudian X1 titik B2 enter, X1 titik B3 X1 B4 X1 titik B5. Nah, di sini saya hanya membuat contohnya 5 pertanyaan saja ya teman-teman. Teman-teman bisa bebas membuat berapapun pertanyaan. Nah, kemudian selanjutnya ialah X1. Yang mana X1 tadi kita buat di bagian labelnya, di bagian kolom label, yaitu apa tadi X1 teman-teman? Ya, media belajar. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke variabel selanjutnya, ialah X2 di P1 X2 titik P2 X2 titik P3 X2 titik P4 X2 titik P5. Kemudian kita buat X2. Nah, X2 nya apa tadi teman-teman? Ya, kompetensi pendidik. Oke, kita lanjut ya teman-teman ke variabel Y-nya. Nah, karena variabel Y-nya hanya 1, jadi kita buat Y saja ya teman-teman. Tidak ada Y1 ataupun Y2. Kita buat Y saja. Y P1, Y P2, Y P3, Y P4, dan Y P5.
Nah, kemudian kita buat Y-nya saja. Nah, variabel Y tadi yaitu prestasi belajar. Prestasi belajar KI. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita klik bagian data view ya teman-teman. Nah, di sini sudah tertera ada X1P1, X1P2, dan seterusnya, yang mana nanti di sini akan kita isi data-data. Yang mana data yang telah kita peroleh dari kuesioner yang kita dapat. Nah, di sini saya sudah ada contoh dari data kuesionernya, yang mana terdiri dari 30 responden dan 5 pertanyaan. Nah, untuk cara cepatnya bisa langsung kita copy paste ya teman-teman, namun bisa juga kita buat manual satu persatu, tapi tentu itu akan lama ya teman-teman, memakan waktu yang cukup lama. Jadi kalau ada yang mudah, kenapa kita cari yang ribet ya teman-teman? Ya langsung saja kita copy dan kita paste ke bagian kolom pertama. Nah, ini sudah teman-teman. Nah, selanjutnya kita isi bagian X1-nya. Kita jumlahkan. Karena nanti bagian X1 inilah yang akan digunakan dalam analisis data. Nah, untuk caranya itu, pertama kita klik transform, kemudian pilih compute variable. Kemudian di bagian target variable, kita buat X1. Terus masukkan X1P1 ke dalam numeric expression dan tombol kanan. Kemudian kita ketik tanda tambah. Kemudian X1P2 kita masukkan ke numeric lagi. Kemudian plus X1P3. Nah, seterusnya teman-teman sampai pertanyaan ke-5. Nah, ini jika sudah, maka kita okekan ya teman-teman. Oke. Nah ini sudah keluar ya teman-teman, jumlah dari keseluruhan kolom di tabel di kolom X1. Nah, selanjutnya kita ke variabel X2 ya teman-teman. Kita ambil datanya lagi dari skala lipat yang tadi. Langsung kita paste saja ya teman-teman. Kita pastekan saja. Nah, ini sudah teman-teman. Nah, kita lanjut ke X2 nya seperti tadi teman-teman. Klik transform, compute variable. Kemudian bagian target variable kita ganti dengan X2. Nah, kemudian X2P2. Nah, kemudian X2P1 kita pindahkan ke numeric expression dan kita tambahkan sama seperti tadi ya teman-teman sampai ke X2P5. Kita lakukan ya teman-teman. Oke. Nah, ini sudah ada teman-teman. Lanjut ke variabel y-nya sama juga seperti tadi ya teman-teman. Tinggal kita copy paste aja data. Kemudian kita paste aja teman-teman.
Nah, di sini di bagian Y-nya, kita lakukan seperti tadi ya teman-teman. Klik transform compute variable. X2-nya kita ganti menjadi Y. Kemudian kita ketik Y1, kita pindah ke numeric expression, begitu seterusnya sampai ke YP5. Nah, sudah teman-teman, kita okekan. Oke. Nah, jadi sini sudah terlihat ya teman-teman hasil dari jumlah keseluruhan hasil angket. Nah, kemudian kita tinggal menyimpannya saja teman-teman. Simpan. Tabulasi. Sini teman-teman bisa menyimpannya dalam bentuk SPSS, Excel, ataupun yang lainnya. Langsung saja kita save. Baik, demikianlah video tutorial bagaimana cara mentabulasi data menggunakan SPSS Blockly. Semoga dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.